Ya, halo, selamat siang sahabat Sabda semua. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam acara Kenal Ilsa dalam Instagram Live Sabda_Ilsa pada siang hari ini. Ya, bersyukur karena hari ini kita bisa diajak lagi ya untuk berkenalan dengan salah satu tim dari Yayasan Lembaga Sabda. Khususnya bagi sahabat Sabda, mitra, donatur yang mungkin ingin mengetahui lebih lagi tentang pelayanan Sabda khususnya dari tiap timnya ya, silahkan bisa mengikuti acara Kenal Ilsa pada hari ini ya, sambil menantikan teman-teman saya yang akan join dalam acara Kenal Ilsa pada siang hari ini, khususnya dari teman-teman dari tim Sabda Labs ya. Saya ingin menjelaskan kembali tentang diadakan sudah sejak 2 tahun yang lalu gitu ya, untuk sahabat Sabda ya, para mitra maupun teman-teman Sabda bisa mengenal lebih dekat lagi tentang pelayanan Yayasan Lembaga Sabda dan bisa mengetahui apa saja yang bisa digunakan dari pelayanan ini, bagaimana kita bisa bekerja sama dan bagaimana kita bisa berkolaborasi dan bisa diperlengkapi dalam pelayanan dengan bahan-bahan atau dari program atau pelayanan Yayasan Lembaga Sabda. Iya. Saya tidak sendiri, sekali lagi saya akan bersama dengan teman-teman dari tim Labs. Di layar saya sudah ada teman saya Aldo. Halo Aldo. Halo Mbak. Nah, kayaknya kamu semangat sekali nih hari ini ya, mau menginformasikan tentang Sabda Labs nih kepada sahabat Sabda, ya nggak? Iya dong, pasti harus semangat. Iya. Nanti jangan lupa ya teman-temannya diajak juga. Ya, mungkin kita mau mulai aja ya Aldo ya, sembari menunggu Hadi yang mungkin masih berjuang untuk bisa masuk ke dalam Instagram Ilsa ini gitu ya. Sebelumnya kita mau ke dalam doa. Kita tukeran sekarang doa pembukaan kamu ya Aldo ya. Silakan Aldo. Iya. Oke. Telah kami di surga Tuhan, terima kasih pada siang hari ini kami akan melakukan Instagram Live berkenalan untuk tim Labs ini Tuhan. Engkau berkati berjalannya acara ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan seluruh acara ini dalam tangan kuasa-Mu dalam Yesus berdoa. Amin. Amin. Oke, iya. Ya, sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru saja bergabung join dalam acara Kenal Ilsa pada siang hari ini. Terlebih dahulu perkenalkan saya Evri yang menjadi host untuk acara Kenal Ilsa ini, dan siang ini kita akan berbicara kenalan dengan rekan-rekan dari tim Sabda Labs Yayasan Lembaga Sabda. Apa itu tim Sabda Labs dan bagaimana cara kerja mereka, nanti akan ada Aldo selaku penanggung jawab dari tim Sabda Labs dan juga Hadi ya, juga penanggung jawab dari tim Sabda Labs gitu. Oke. Nah, kayaknya masih perlu menunggu Hadi atau saya wawancara kamu dulu aja ya. Bebas ya, mau kemana aja ikut aku. Oke, iya nih. Ya, kalau misalnya ya ada yang bertanya ini ya kan, minggu lalu kita sudah kenalan dengan tim Sabda Academy ya. Jadi memang sejak tahun 2024 ini, awal tahun ini, saya ulangi lagi, saya refresh lagi ya, bahwa dari 7 divisi di akhir 2023, tahun 2024 ini Yayasan Lembaga Sabda menjadi tiga tim ya. Ini adalah respon ya, atau salah satu yang kami lakukan terkait dengan perkembangan, terutama perkembangan AI saat ini, sehingga banyak hal yang kita pikirkan, banyak hal yang bisa membuat pelayanan juga lebih efektif sebenarnya, dan banyak hal yang perlu disesuaikan, sehingga dari 7 divisi kami menjadi 3 tim, yaitu tim Sabda Labs, tim Sabda Academy, dan tim Sabda Resources. Sabda Academy sudah minggu lalu, dan minggu ini kita berkenalan dengan tim Sabda Labs. Nah, Aldo, kamu boleh kasih informasi dulu, penjelasan dulu nih kepada sahabat Sabda di rumah ya. Sebenarnya tim Sabda Labs itu apa sih? Silakan Aldo. Ya, di tim Sabda Labs itu yang bertanggung jawab ya di Yayasan Lembaga Sabda untuk berbagai kegiatan terkait biblical computing gitu. Jadi ada yang teknis AI, terus penelitian, pengembangan R&D maupun pengembangan perangkat lunak, pengembangan perangkat mobile, pengembangan web, segala macam pengembangan, serta manajemen infrastruktur yang ada di Yayasan Lembaga Sabda, itu Sabda Labs yang bertanggung jawab. Di tim ini juga semua hal-hal yang berkaitan dengan coding, terus teknologi, terus aspek-aspek teknologi teknis dalam organisasi, itu sudah kita yang bertanggung jawab.
Kita juga mengelola, baik untuk mengelola server, terus memastikan kelancaran fungsi-fungsi yang ada di Yayasan Lembaga Sabda itu, Mbak. Jadi Jadi kalau juga, dibilang, ya, silakan. jadi di Sabda Labs itu juga memainkan peran penting dalam mendukung tujuan dan sasaran Sabda secara keseluruhan dengan menyediakan keahlian teknis dan solusinya. Oke, keahlian teknis dan solusinya. Ini berarti dapurnya orang-orang teknis nih di apa di Sabda nih ya. Ya, betul. Oke. Nah, kalau tahun ini disebut dengan tim Sabda Labs ya. Kalau tahun lalu ini disebut dengan tim ITS. Sebenarnya nama ITS juga tidak hilang sih ya. Kalau Ya. kita sekarang masih suka menyebut tim Sabda Labs garis miring ITS juga gitu karena memang IT services gitu ya untuk pelayanan di labs ini sendiri gitu. Cuman mungkin teman-teman di rumah juga pengen ngerti nih ya, Aldo. Eh, apa sih bedanya gitu ya? Apa sih bedanya antara tim labs yang sekarang dengan tim ITS yang dulu? Atau sebenarnya sama aja, Aldo? Ya, sebenarnya nggak jauh beda sih Mbak F. Cuma yang dulu kan kita tuh lebih cenderung ke IT yang uh, internal gitu. Jadi kayak kita membuatkan web. Jadi yang benar-benar secara nggak menyeluruh. Kalau sekarang sudah bisa kita mengerjakan AI, baik R&D yang lebih baru. Jadi mungkin nanti bisa ke AGI atau ke mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita nggak stuck di IT, hanya IT, tapi bisa lebih luas. Gitu. Ada lagi nggak perbedaannya selain apa? Selain hal-hal yang dikerjakan. Kalau yang dikerjakan kan berkembang ya, bukannya mengurangi, tapi memang untuk mengakomodasi perkembangan yang terjadi ya. Kayaknya mau ada tamu datang nih, Aldo ya. Ada nih yang mau Ya, datang. karena salah sehingga sekarang Aldo dan Hadi tidak bisa dipisahkan, harus jadi satu frame. Agak Ya. dimundurkan sedikit kameranya, boleh? Oke, nah ini dia dua PJ dari tim Sabda Labs. Iya, ini Hadi tadi si Aldo sedang menjelaskan perubahan apa saja yang terjadi di dalam tim Labs sekarang dibandingkan dengan tim ITS yang dulu dan sudah dijelaskan bukan berubah jadi berkurang atau gimana, tapi untuk mengadopsi perkembangan yang terjadi khususnya tadi perkembangan di bidang AI ya, Aldo ya. Ya. Oke. Iya. Ya, terima kasih. Ada satu lagi nih. Iya, ada satu lagi nih yang berubah. Kalau tim ITS dulu PJ-nya cuma satu, yaitu Hadi. Nah sekarang PJ-nya ada dua, yaitu Hadi dan juga Aldo, karena memang pelayanannya semakin berkembang begitu ya. Nah sekarang karena tadi Aldo sudah menjawab, saya mau nanya ke Hadi, apa aja sih tugas-tugas tim lab sekarang nih, Hadi? Ya, tadi saya mau review sebentar ya terkait dengan Sabda Labs. Karena dulu kan namanya ITS, terus ini berganti ke Sabda Labs. Ya, kalau labs itu kan mungkin teman-teman tahu labs laboratorium gitu ya. Itu kan untuk atau ruang untuk melakukan penelitian, untuk melakukan riset. Demikian pula ini kita, Sabda Labs, tim yang ada di Yayasan Lembaga Sabda itu melakukan penelitian. Khususnya penelitian untuk terkait dengan teknologi. Dan itu diimplementasikan, diaplikasikan untuk pelayanan Kristen di Indonesia khususnya, dan khususnya di Yayasan Lembaga Sabda. Jadi ya memang kita melakukan penelitian untuk bisa mengaplikasikannya di dalam pelayanan Kristen gitu. Nah, fokusnya tadi sempat dijelaskan juga bahwa fokusnya itu yang Sabda Labs itu untuk untuk mengemas firman Tuhan itu menjadi lebih relevan dan menjadi lebih menarik sesuai dengan perkembangan zaman. Dan fokusnya memang terkait dengan Smart Bible. Kalau Mbak Evi terus mendengungkan untuk Smart Bible, ya kita Sabda Labs itu mengembangkan untuk Smart Bible gitu. Smart Bible, dan akhirnya dalam basicnya itu digital computing untuk menjalankan itu semuanya. Gitu. Nah, salah satunya tadi menjelaskan yang AI Mbak ya, yang perkembangan AI. Dulu IT for God, sekarang AI for God gitu. Kalau besok lagi ada apa lagi, yang penting teknologi itu untuk Tuhan gitu. Nah, tugas-tugasnya sih ya banyak sekali ya. Tadi Adul juga sudah menjelaskan dari mulai dari awal sampai akhir terkait dengan infrastruktur, terkait dengan server, terkait dengan membuat kode. Yang jelas divisi ITS itu pasti menulis kode Mbak ya. Jadi ya, kalau divisi lain kan menulis artikel, kita menulis dengan kode supaya kode itu bisa dibaca di aplikasi, bisa dibaca di software, bisa dibaca di situs-situs. Jadi ya tugas-tugasnya cukup banyak sih, variatif.
mulai dari infrastruktur, mulai dari aplikasi, situs, software, dan beberapa platform lainnya gitu sih. Ya. Kode ini berarti bahasa-bahasa yang bisa dipahami komputer aja ya, Hadi ya? Ya, bahasa yang dipahami komputer, cuman memang tidak bahasa yang paling dasar gitu, bahasa kelas tinggi gitu, yang kita juga bisa paham, komputer juga bisa paham gitu. Ya. Oke, mantap. Iya, terima kasih Hadi, gitu ya. Jadi penasaran nih, kan nggak cuma Aldo dan juga Hadi aja yang bertugas di dalam tim Labs itu ya. Tadi sudah dijawab garis besar tim tugas-tugasnya apa aja. Mungkin sahabat dan mitra-mitra kita juga ingin tahu nih satu persatu detailnya saat ini ya. Siapa saja sih yang terlibat dalam tim Sabda Labs dan bagaimana sih suasana kerja di tim Sabda Labs? Mungkin ada waktu untuk kenalan satu-satu dengan teman-temannya di tim Sabda Labs? Ya, boleh Mbak Evi, nanti Aldo yang akan muter, silahkan Aldo Iya. muter teman-teman kita. Silakan touring dulu nih Aldo nih. Iya, pertama kita ada admin kita, itu ada Mbak Sandra. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sandra. Saya sebagai admin di divisi Labs atau ITS. Nah, tugas saya di sini adalah untuk membantu memapping dari proyek atau tugas-tugas yang dikerjakan oleh teman-teman Labs. Selain itu juga sebagai admin berkoordinasi dengan admin lainnya karena ada beberapa hal yang harus saling koordinasi lintas tim. Jadi misalnya harus koordinasi dengan SR atau dengan A juga. Nah, hal-hal yang seperti itu juga bantu reminder juga kalau misalnya ada yang proyek sekiranya agak mandek atau lebih lambat. Nah, itu tugas admin seperti itu. Gitu. Lanjut ke teman saya yang lainnya ya. Ya. Ya, untuk selanjutnya itu ada dari relasi, Mbak Tere. Halo Mbak Evi dan teman-teman. Halo Tere. Iya, kalau saya sendiri di tim relasi itu membantu untuk bagian relasi di tim Labs. Jadi kalau udah ada produk yang udah atau alat PA yang udah dihasilkan oleh tim Labs, saya akan mempromosikan ke teman-teman di Sabda, bahkan juga ke teman-teman di luar supaya mereka bisa menggunakannya untuk PA. Ya, selain itu juga menolong untuk menghandle grup-grup komunitas, baik itu WAG, Facebook, dan juga IG, bahkan media sosial lainnya yang ada di tim Labs. Ya, itu tugas saya, Mbak Evi. Oke, terima kasih Tere. Ya, selanjutnya itu ada dari Android-nya. Mobilnya. Android Man. Oke, selamat siang Mbak Evi, selamat siang teman-teman. Saya Elan, saya di sini membantu untuk development beberapa aplikasi mobile dari Android dan iOS. Itu aja Mbak Evi, thank you. Oke, jadi yang mengurus semua aplikasi-aplikasi ya yang ada di mobile Bapak Ibu Saudara sekalian Android maupun iOS. Ya, terima kasih Elan. Ya. Lanjut langsung ya ke Mas Julius yang biasanya ngolah data nih. Halo teman-teman. Ya, perkenalkan saya Julius. Di tim ITS saya membantu dalam pemrosesan data, baik data untuk situs maupun data-data untuk apps juga. Jadi ada text processing dan macam-macam lah. Jadi saya juga di tim ITS membantu untuk pembuatan desain juga untuk konten IOPA. Ya, itu sih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Julius, berarti harus teliti banget nih ya Julius ya, dan tekun dengan pekerjaannya karena memproses data. Ya. Berikutnya ini ada staf masa percobaan. Dia yang biasanya ngerjain promosi-promosi di kita, membantu kita dalam promosi. Joseph. Halo. Halo semuanya, halo Mbak Evi. Ya, perkenalkan nama saya Joseph. Nah, job desk saya di sini adalah sebagai saat ini untuk membantu bagian promosi dan juga membantu tugas staf yang lain seperti translating untuk Alkitab dan sebagainya. Seperti itu. Enjoy menikmati masa-masa percobaannya? Puji Tuhan, sangat enjoy. Puji Tuhan. Lanjutkan ya. Ada lagi Aldo? Ada satu lagi nih.
Sebenarnya anak magang dulunya, sekarang dia Oke. mengerjakan skripsi di tempat kita. Mika Oh, namanya. tamu ya. Iya. Halo, Mika. Kalau saya dulunya staf magang, namun magang di dari Petra, cuman sekarang sedang mengerjakan skripsi. Iya. Oke, semangat ya pengerjaan skripsinya. Ditunggu-tunggu loh, dinantikan oleh masyarakat Kristen Indonesia. Terima kasih, Bu. Itu Mbak F yang membantu kita di labs. Baik, ya kalau Alda sendiri, karena ada 2 PJ ya. Hadi, pembagiannya dengan Alda seperti apa? Ya kalau aku sama Mas Hadi pembagiannya lebih ke arah aku ke perkembangan di Sabda terkait AI, perkembangan teknologi yang ada gitu. Terus juga membantu dalam pengerjaan situs-situs yang ada kalau yang non alkitabiah. Jadi non alkitab, tapi pastinya alkitabiah. Dan ada beberapa juga pengembangan yang aku bantu juga dalam di Sabda ini, di labs. Oke. Hadi? Kalau saya pertama infrastruktur, jadi mengelola, memanage infrastruktur yang ada di Sabda. Lalu yang kedua terkait dengan, kalau Aldo tadi situs non studi Alkitab ya. Jadi kalau saya situs yang studi Alkitab yang kayak situs Alkitab Sabda, situs Alkitab Mobi, Mesabda dan yang lain. Dan yang ketiga itu yang terkait dengan pemrosesan data sebenarnya juga untuk bisa membuat data struktur untuk bisa dipakai di beberapa tempat untuk bikin situs untuk yang lain-lain. Ya, jadi saya juga memang tertarik terkait dengan programming, saya tertarik dengan data. Oke, nah, terima kasih. Jadi dibagi dengan begitu baik supaya nanti tidak saling tumpang tindih dan bisa saling melengkapi begitu ya, Aldo dan juga Hadi. Gimana nih setelah 2 bulan, apa nih suka dukanya bekerja bersama dia sebagai satu tim dalam Sabda Labs? Ya, untuk suka dukanya untuk perkembangan ya, kita dituntut untuk nggak boleh tidur malahan. Nggak boleh tidur? Jadi kalau kita tidur, ya? teknologi, kita ketinggalan teknologi. Jadi kita harus terus mengejar teknologi. Itu ada serunya, ada senangnya, tapi ya dukanya ya juga ada di situ. Ya bisa, Hadi mau menambahkan, siapa tahu ada yang lain nih, atau sama nih suka dukanya? Kalau terkait dengan teknologi ya sama ya, maksudnya teknologi itu semakin maju dan kita juga harus maju juga. Itu entah suka atau entah duka, karena mau nggak mau itu berjalan beriringan itu Mbak, yang nggak bisa, agak sulit dipisahkan suka dan duka. Karena ketika ada duka ada suka gitu. Kita kesulitan untuk mengejar sesuatu, ada suka karena kita bisa meraih sesuatu gitu. Nah, yang lain itu paling untuk kemauan diri kita sendiri secara pribadi untuk mengupgrade diri sih, mungkin itu yang diperlukan. Kebut itunya sih, gitu aja sih. Iya, sukacitanya lagi ketika tubuh Kristus bisa menggunakan bahan-bahan atau produk yang digunakan untuk belajar firman Tuhan. Wah, itu menjadi sukacita tersendiri juga ya, Hadi dan juga Aldo ya, dan teman-teman Sabda Lab semua. Oke. Nah, bagaimana nih sahabat Sabda bisa memanfaatkan setiap hasil pekerjaan tim Labs untuk pelayanan? Di mana saja mereka bisa mengaksesnya saat ini, Hadi? Ya, kalau untuk mengaksesnya itu sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Karena kita membuat satu produk atau bahan-bahan itu, mendiskusikan bahan-bahan itu sesuai dengan kebutuhan pengguna gitu. Misalkan pengguna itu memakai Android gitu, berarti orang-orang bisa mengakses di platform Android di Play Store untuk bisa mengunduh aplikasi dan yang lainnya. Atau mereka memakai iPhone, ya diunduh di App Store, atau di Huawei dia pakai app galeri Huawei. Ataupun kalau mereka mungkin tidak harusnya punya aplikasi, punya device ya. Kalau nggak bisa punya di laptop juga ada software Sabda, itu juga salah satu produk dari Sabda Lab. Ya teman-teman nanti silakan unduh juga di situs sabda.net. Di situ bisa ada software yang bisa dipakai di PC gitu. Lalu kalau yang lain-lain pasti terkait dengan ini Mbak, terkait dengan situs-situs. Jadi sebenarnya itu kalau situs itu kan portable, tidak harus tergantung dari device mana. Asal punya browser, punya internet bisa akses. Jadi teman-teman bisa mengakses melalui situs-situs. Selain orang-orang mengakses melalui platform-platform yang tersedia juga, ada teman-teman divisi tim yang lain, tim dari Sabda Ilsa yang lain, itu juga yang mengadakan event-event. Ya. Jadi mereka yang akan melakukan training, ya akademi itu yang melakukan training terkait dengan produk-produk yang sudah kita kembangkan. Jadi itu salah satu cara untuk mereka bisa mengakses bahan-bahan yang kita miliki itu. Ya itu sih kira-kira Mbak.
Ya, Aldo ada tambahan? Ya, kalau tergantung sih Mbak Ep. Kalau butuhnya soal AI ya berarti langsung cari aja AI Sabda, nanti dia akan keluar di Google. Banyak yang teman sahabat-sahabat Sabda ini butuhkan. Tergantung cari aja. Sekolah minggu cari aja sekolah minggu Sabda. Gitu. Nanti pasti keluar. Di Google banyak punyanya Sabda. Oke. Sebenarnya ada satu lagi loh tempat di mana bisa mengakses informasi-informasi kecil gitu ya. Tapi cukup bermanfaat juga untuk mengetahui hasil kerja dari bukan hanya tim lab saja, tetapi untuk proyek-proyek di Biblical Computing itu di Sabda Info, mungkin bisa dicari bagian Bible Info di Sabda 5 gitu ya. Nah, itu banyak sekali informasi-informasi tentang proyek-proyek Biblical Computing dari Sana Baga Sabda yang bisa diakses lewat Sabda Info juga. Begitu rekan-rekan di rumah. Saya tambahkan sedikit aja ya untuk Hadi dan juga Aldo. Nah, ini dalam waktu 2 bulan ini nih, ada nggak hasil-hasil yang sudah bisa dipersembahkan untuk masyarakat Kristen Indonesia? Walaupun baru 2 bulan kurang kali ya umurnya, ya untuk tim Sabda Labs ini. Mungkin dari Aldo bisa disampaikan nanti kalau ada tambahan dari Hadi. Ya. Untuk dalam 2 bulan ini kita sudah banyak tim Mbak F yang kita bisa sampaikan untuk orang luar sana. Salah satunya yang tadi kita sempat mendengarkan sebelum ini, itu ada Alkitab GPT. Itu ada yang berbayar dan gratis, itu di GPT maupun di OpenAI. Kita juga sudah ada audio AYT dengan suara AI. Terus kita juga ada beberapa workshop-workshop yang sebelumnya kita lakukan bersama dengan tim Sabda Academy, dan beberapa tambahan-tambahan terkait aplikasi-aplikasi mobile, ada yang Kidung, ada beberapa hal aplikasi-aplikasi lain gitu Mbak. Oke, wah jadi sudah ada pertambahan selain produk baru, ada juga update ya. Ada tambahan dari Hadi? Ya sama sih, cuman kayak kalau seperti Badeno AI itu kan ada di Badeno AI juga, nggak hanya di satu tempat juga, tapi di beberapa tempat, misalkan situs Alkitab Sabda juga sudah ada tempat untuk yang Badeno AI, namanya yang AI gitu. Lalu yang suara audio, suara AI juga pun tidak hanya di satu tempat, ada di situsnya, ada di aplikasinya, ada di situs Badeno gitu. Jadi lebih ke pendistribusiannya di beberapa tempat. Lalu ada modul-modul yang terkait dengan modul software Sabda juga sudah di-upload di situs sabda.net. Puji Tuhan. Dan iya. Puji Tuhan ya, bersyukur dalam waktu kurang 2 bulan ini banyak hal yang juga sudah bisa dikerjakan, dan cukup membuktikan bahwa dengan adanya teknologi yang baru bisa menolong juga untuk pengembangan pelayanan ya, dan makanya tidak lelah mengejar perkembangan teknologi, karena kita tahu nih ya, dengan teknologi baru pasti ada satu maksud dan tujuan Tuhan untuk kita bisa lakukan itu untuk pengembangan pelayanan dan untuk tubuh Kristus, begitu ya Hadi dan juga Aldo? Benar, Mbak. Oke, nih ada sebelum kita akhiri nih ya, Aldo dan juga Hadi, apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Sabda yang saat ini sedang mengikuti secara langsung maupun sedang menonton siaran tudanya nih, harapannya terkait dengan tim Sabda Lab sendiri? Dari Hadi dulu. Ini sih lebih ke mengajak ke pengguna yang lain juga. Jadi kan teknologi terus maju, Sabda terus maju. Jadi harusnya pengguna juga ikut maju gitu. Jadi bukan dari kita saja yang di sini yang bekerja di balik layar untuk mengupdate produk-produk Sabda untuk belajar Alkitab, tapi orang-orang yang di luar sana juga harus mengupdate diri untuk belajar Alkitab melalui AI, melalui apa yang kita sudah kerjakan di sini. Jadi ya sama-sama belajar gitu, sesuai dengan perkembangan zaman. Paling yang itu yang ingin saya tekankan terkait dengan pengguna yang ikut upgrade diri ya untuk mengikuti perkembangan gitu sih. Ya paling itu sih. Iya. Dari Aldo? Ya, yang pasti kita nggak bisa lakuin ini sendiri. Kita juga butuh dukungan doa dari sahabat-sahabat Sabda di luar sana. Jadi pasti kita membutuhkan itu. Kita juga, kalaupun ada yang mau join nih, kita ya nggak masalah. Kita juga pasti menerima. Yang penting itu tadi paham bahasa pemrograman. Tuh. Oke, jadi silahkan ya kalau ada saudara sahabat Sabda di rumah punya kenalan jemaat gitu ya, atau siapapun yang saat ini sedang mencari pelayanan atau sedang bergumul bagaimana nih keahlian teknis saya bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk pekerjaan dan untuk pelayanan Tuhan, bisa ya kontak kami, karena ini yang satu hal yang masih sangat jadi pergumulan ya, sangat-sangat membutuhkan SDM khususnya programmer Kristen gini ya. Begitu banyak
proyek yang mengantri tetapi tidak dapat kami kerjakan karena pekerjanya yang sedikit. Ya mungkin saat ini sedang sedang mengikuti, silahkan nanti langsung saja kirimkan CV Anda ke cv@sabda.org ya. Nanti akan kita proses kembali untuk surat-surat lamaran Anda sekalian. Ya, baik, ini saya mau membacakan dulu beberapa info beberapa tanggapan nih dari Rahabat Sabda. Di sini ada dari Pak Terence Noel. Pak, ini usulan ternyata untuk tim Sabda ya, bukan untuk live saja. Bisakah buatkan baju untuk dijual buat peserta atau followers, karena melalui ini akan dapat memperluas pelayanan serta dapat juga membantu untuk memberkati pelayanan Sabda. Wah, dipikirkan dulu ya Pak ya, karena fokus pelayanan Sabda betul-betul untuk mempersiapkan bahan-bahan gitu ya, mempersiapkan perkembangan teknologi bisa dipakai untuk memperlengkapi masyarakat Kristen Indonesia. Kalau untuk yang lain, merchandise dan sebagainya, nanti kami pikirkan lagi, Pak. Oke, lalu ini ada tanggapan juga dari email Lip. Wah, banyak yang produk digitalnya. Wah, banyak ya produk digitalnya Sabda, khususnya untuk belajar Alkitab, dan bersyukur makin mudah mengaksesnya lewat gadget. Iya, oke. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Aldo dan juga Hadi dan teman-teman dari Sabda Labs yang sudah memperkenalkan diri, menginformasikan tentang pelayanan mereka, dan kiranya informasi ini bermanfaat ya, bisa tahu lebih dalam bagaimana, walaupun ini baru kecil, sedikit sekali penjelasannya ya, tetapi harap sudah menolong untuk kenal lebih jauh, bisa turut juga mendukung dalam doa, dan tadi ya bisa mungkin juga turut menginformasikan kebutuhan terutama SDM di bidang programmer untuk Yayasan Lembaga Sabda. Saya juga mengucapkan semangat untuk Aldo, untuk Aldo, Hadi, dan rekan tim Sabda Labs lainnya. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan dan penyertaannya. Kalau teman-teman dari Sabda Labs biasanya selesai Scrum meeting, mereka suka berkata, apa Hadi dan Aldo? Tuhan menolong kita. Amin, Tuhan menolong kita. Iya, baik. Sahabat Sabda, saya akan memberikan beberapa informasi sebelum kita menutup acara kita pada sore hari ini. Kenal Ilsa yang akan datang, kita masih akan sama-sama kenal satu tim lagi dari Yayasan Lembaga Sabda, yaitu tim Sabda Resources ya. Kita akan bertemu dengan Pio dan juga Yudo dalam kesempatan yang akan datang. Oke, kita akan menutup acara Kenal Ilsa kita pada sore hari ini. Saya persilakan Hadi untuk menutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak dan surga, terima kasih Engkau sudah menyertai kami pada siang hari ini untuk kami bisa membagikan apa yang sudah kami lakukan Tuhan melalui pelayanan yang kami lakukan di Yayasan Lembaga Sabda ini. Biarkanlah apa yang kami lakukan boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami boleh bersuka cita Tuhan karena orang-orang yang di luar sana boleh belajar firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Kami menyerahkan Tuhan seluruh aktivitas kami, kegiatan kami, kiranya Tuhan akan menolong. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak teman-teman, sahabat Sabda semua, Aldo dan Hadi, dan juga teman-teman dari Sabda Labs. Tuhan Yesus memberkati. Salam IT for God. Salam IT for God. Salam EAF for God.